Pertama, ini bengkel resmi, bagus, gede, ruang tunggunya itu ber AC, ada TV-nya, ada sofanya. Wah, enak itu kalau buat nunggu, nggak bosen gitu. Emang sih rada-rada mahal gitu loh kalau di bengkel-bengkel resmi, dan setiap daerah itu beda-beda harganya. Kalau untuk bengkel pinggiran sendiri ini, itu gue saranin sih ya sama bengkel yang udah kita percaya banget gitu. Kalau menurut gue sih sama aja ya, mau servis di bengkel resmi atau servis di bengkel biasa, itu sama aja. Yang membedakannya itu ya harga sih, soal harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor gua habis diservis ganti oli, kok sama aja rasanya ya? Atau mungkin nggak gua pakai-pakai nih ya dalam seminggu lebih. Setelah servis dan ganti oli waktu itu sih enak, tapi setelah itu gua nggak pakai lagi dalam seminggu. Ya mungkin karena faktor itu kali, didiemin di rumah. Oke, di sini gua mau bahas tentang kalau mau servis itu lebih baik di bengkel resmi atau di bengkel biasa atau bengkel pinggiran, itu pinggir jalan raya. Ini seperti di kiri ini nih. Oke, di sini gue mau sharing aja ya, kita berbagi ilmu. Dan kebetulan gue dua-duanya juga udah ngalamin servis di bengkel resmi udah, di bengkel biasa udah, dan dua-duanya juga udah sering. Tapi beda motor aja. Oke, yang pertama kita servis di bengkel resmi. Perbedaannya nanti deh gue jelasin. Pertama, ini bengkel resmi, entah itu di Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, atau mana lah merek-merek lain. Kalau gue di Honda, motor Honda ini gua rutin banget ini servis dari pertama pembelian hingga sekarang, sampai ke berapa kali nih ya, kelima atau keenam. Ini gua udah servis terus, di servis dan ganti oli di mana, dealer resmi di Honda. Dan menurut gua ya pelayanannya, dari segi pelayanannya sih bagus emang. Sebenarnya beda-beda sih setiap Honda. Kalau Honda yang gede banget itu ya Honda yang kelas atas gitu. Kalau tempat gue sih Hondanya alhamdulillah ya, di Bekasi itu bagus, gede, ruang tunggunya itu ber AC, ada TV-nya, ada sofanya. Wah, enak itu kalau buat nunggu, nggak bosen gitu. Nah, itu pelayanannya. Dalam pelayanannya aduh, macet banget nih, males banget kalau macet kayak gini nih. Dalam pelayanan servisnya ini juga mereka ramah-ramah juga, bagus banget itu loh. Jadi setiap kita kan lagi nunggu di ruang tunggu, udah tunggu. Dan kalau ada apa-apa yang mesti diganti atau ada problem atau apa gitu, tuh kita langsung dipanggil sama, jadi orangnya itu nyamperin kita, ya semacam pelayannya lah. Wah, macet banget lewat sini. Waduh.
Duh, oh iya, ini yang ke kiri ada yang mau ke Condet. Ini lurus ke Dewi Sartika macet. Ini macetnya ini nih, macet pertigaan nih mau ke kiri. Yang di sana depan ke kiri itu ke Pasar Minggu, Kalibata. Macet. Iya, dalam pelayanan juga bagus, tapi dalam servisnya itu juga bagus sih, tapi emang sih rada-rada mahal gitu loh kalau di bengkel-bengkel resmi, dan setiap daerah itu beda-beda harganya. Itu yang bikin gua nggak apa ya, nggak suka di situ loh. Jadi Honda di tempat gua aja servisnya itu 150 servis. Tapi kalau di Dewi Sartika nih, yang bengkel gede itu Honda, aduh, itu 250 loh. Oh, kan gila kan. Yang bener yang mana gitu. Ya emang beda-beda kali mungkin ya ininya, setiap daerah. Dan kalau di Honda ini, Honda resmi ini, kalau sedikit aja ada yang berkurang gitu, misalkan kampas rem itu kan bentuknya dijepit seperti ini ya. Nah, dia sebelahnya udah tipis aja gitu, tipis sebelah gitu kampasnya, itu dia ngusulin harus diganti. Dia ngusulin harus diganti, tapi waktu itu gue bilang, tapi masih bisa nggak? Gue tanya. Nah, dia jawab sih masih bisa katanya, karena belum tipis-tipis banget. Jadi kalau Honda gitu, ada sedikit kerusakan atau sedikit berkurang gitu, ya harus diganti. Ya mungkin untuk menjaga ya gitu sih emang teknik penjualan. Oke, yang kedua ini servis di bengkel pinggiran. Gue itu sering banget servis di bengkel pinggiran itu. Waktu itu motor gue yang masih Blade, Honda Blade Repsol itu. Tuh gue kalau servis di Hondanya itu jarang-jarang. Ya walaupun pernah sih sekali 2 kali, tapi rutinnya itu gue servis di pinggir jalan. Dan gak jauh beda juga sih sama bengkel resmi, bengkel Honda itu. Soalnya apa ya, ya sama-sama manusia gitu yang servis. Ya walaupun kita juga pilih-pilih sih, apalagi yang belum tahu, baru pertama kali mampir ke bengkel itu. Servis bengkel pinggiran ini, kalau menurut gua sih ya, dalam untuk servisnya sendiri, pelayanannya gitu, aduh, dia juga ya ada yang bagus, ada yang enggak gitu. Kalau untuk bengkel pinggiran sendiri ini, kalau emang terpaksa, bukan terpaksa ya, tapi emang rutin banget servis, pengen servis di situ, nggak mau di bengkel resmi, itu gue saranin sih ya, kalau bisa itu sama bengkel yang udah terkenal, sama bengkel yang udah kita percaya banget gitu.
Ya kan kita bisa tahu dari teman-teman kita bengkel yang bagus di mana sih, atau enggak teman kita gitu. Teman kita kan ada yang orang bengkel, nah di situ aja. Apalagi temen kan, pasti dia ngerjainnya lebih detail, lebih bagus lah. Oke, bengkel resmi dan bengkel biasa ini sebenarnya sama aja ya. Yang membedakannya aja sih itu soal harga. Dan kalau untuk tempat, kalau bengkel biasa kan tempat di mana-mana ada. Di mana-mana tuh ada kalau bengkel biasa. Tapi kalau bengkel resmi itu ya di suatu daerah doang sih. Di suatu daerah. Ah, kita sini aja. Panas itu. Gile, baru jam 10 aja udah panas banget. Ya kita harus pintar-pintar lah milih bengkel, mau itu bengkel biasa atau bengkel resmi. Apalagi bengkel biasa. Kalau bengkel biasa ini yang tadi itu gue saranin untuk benar-benar bisa milih bengkelnya. Oke, sampai situ aja ya. Nanti kita lanjutin kapan-kapan. Oke, jangan lupa di like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.